Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zela Novia, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, tujuan saya kali ini membuat video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kurikulum yang dibimbing oleh Bu Siti Ma'rifatul Hasanah. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang 4 pembahasan, yaitu yang pertama, perkembangan kurikulum madrasah sebelum kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, perkembangan kurikulum madrasah sesudah kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini. Yang ketiga, strategi perkembangan kurikulum. Dan yang keempat, pihak-pihak pengembangan kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangan kurikulum madrasah sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, sejarah perkembangan kurikulum ini pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya bangsa Eropa ke Indonesia, terutama pada pemerintahan bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Nah, kurikulum pada masa Belanda ini memiliki misi penyebaran agama dan mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad ke-16 dan 17, pemerintah Belanda mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Nah, pendidikan itu untuk bangsa Belanda dan penduduk pribumi. Dengan adanya lembaga itu, Belanda merasa memerlukan pegawai rendahan yang bisa membaca dan bisa menulis. Perkembangan kurikulum pada awal kemerdekaan sampai dengan saat ini itu melalui beberapa periode. Yang pertama adalah kurikulum 1947, yang kedua kurikulum 1952, yang ketiga kurikulum 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1975, yang keenam kurikulum 1984 atau biasa disebut dengan kurikulum CBSA, yang ketujuh kurikulum 1994, yang kedelapan kurikulum 2000 atau biasa disebut dengan KBK, yang kesembilan kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP, yang ke-10 kurikulum 2013, dan yang ke-11 kurikulum 2013 revisi. Nah, lanjut pada masa Jepang. Perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia pada masa ini, yaitu runtuhnya pendidikan ala Belanda. Tujuan dari pendidikan ala Jepang ini yaitu untuk memenangkan perang. Dan kemudian pemerintah Belanda mendirikan sebuah sekolah rakyat yang diberi nama dengan Kokumin-gakko yang mengharuskan untuk belajar selama 6 tahun. Nah, di situ pelajaran-pelajaran yang berbau Belanda itu dihilangkan, kemudian bahasa Indonesia menjadi sebuah bahasa pengantar. Untuk memperoleh dukungan dari umat Islam, Jepang mengeluarkan kebijakan untuk menawarkan bantuan kepada madrasah. Berbeda dengan pemerintahan Belanda, pemerintah Jepang membiarkan dibukanya madrasah yang sebelumnya itu ditutup oleh pemerintah Belanda. Hal itu dilakukan karena Jepang merasa bahwa dia tidak bisa mengawasi semua madrasah dan pesantren yang ada di Indonesia, karena kebanyakan pesantren dan madrasah itu berada pada desa-desa yang terpelosok. Kemudian madrasah ini diperuntukkan untuk anak-anak di usia minimal 7 tahun. Nah, program pendidikan pada madrasah awaliyah ini dilakukan pada sore hari dan ditekankan pada pembelajaran keagamaan. Kenapa? Karena ketika pagi hari, para anak-anak harus mengikuti sekolah rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintahan Jepang. Perkembangan madrasah ini ikut mewarnai pola pengorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis. Kemudian, pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda ini mulai memperkenalkan sekolah-sekolah modern yang sistem pendidikannya menganut pada dunia barat. Untuk menjembatani agar tidak terjadinya sebuah kesenjangan yang terlalu jauh, maka pemerintah Belanda itu memberikan bantuan-bantuan dan memperbarui beberapa pesantren yang ada. Nah, otomatis usaha itu mendapatkan respon yang sangat baik dari para umat Islam. Penyatuan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda itu diimbangi dengan mendirikan beberapa madrasah yang sekiranya diperlukan. Namun, di situ tetap memiliki batas-batas tertentu, yaitu lembaga pendidikan ala Belanda, namun diberikan muatan-muatan keagamaan yang cukup banyak. Pembahasan yang keempat adalah pihak-pihak pengembangan kurikulum. Metode pengembangan suatu kurikulum itu berdasarkan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum agar kegiatan kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pihak-pihak yang berpartisipasi yaitu antara lain 1. Peranan para administrator pendidikan.
Para administrator pendidikan ini terdiri atas Direktur Bidang Pendidikan, Pusat Pengembangan Kurikulum, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kabupaten, Kepala Kantor Kecamatan, serta Kepala Sekolah. Peranan administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai penyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti dari suatu kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimal course yang akan dituntut. Yang kedua adalah peranan para ahli. Pengembangan kurikulum tidak hanya didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, namun perlunya dilandasi oleh pengembangan konsep-konsep ilmu. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik para ahli pendidikan maupun ahli kurikulum. Pihak yang ketiga adalah guru. Di sini guru berperan penting dalam proses pembelajaran di sekolah, apalagi di dalam kelas. Namun, guru tidak hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, namun juga seorang komunikator pendorong kegiatan belajar, pengembangan alat-alat belajar, percobaan, penyusunan organisasi, manajer sistem pengajar, serta pembimbing yang baik di sekolah. Guru juga berperan sebagai pelajar dalam masyarakat, sebab ia harus selalu belajar struktur sosial masyarakat, nilai-nilai utama masyarakat, dan pola-pola tingkah laku masyarakat. Karena berkat keahlian tadi, guru dapat memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan seni dalam mengajar. Guru dapat mampu menciptakan situasi yang belajar yang aktif, menggairahkan, dan inovatif. Kemudian pihak yang keempat adalah pihak orang tua. Nah, di sini pihak orang tua juga sama pentingnya, yaitu sebagai pendorong, memberi motivasi, memenuhi fasilitas, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Orang tua dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, lokal karya, seminar, pertemuan orang tua, pameran sekolah, dan sebagainya. Orang tua juga dapat turut serta membimbing dan mengamati anak saat mereka belajar di rumah. Jadi diharapkan orang tua juga ikut berpartisipasi dalam mendorong semangat belajar para peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari 4 pembahasan tersebut. Semoga pembahasan saya itu bermanfaat. Dan saya memohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.